Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan pertidaksamaan linier dan kuadrat jika diketahui grafiknya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sistem, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara menentukan persamaan dan pertidaksamaan linier dari grafik jika diketahui garis melalui dua buah titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, cara pertama di sini adalah untuk menentukan persamaan garisnya bisa menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Dan untuk cara yang kedua di sini adalah tentunya lebih mudah dari cara yang pertama. Nah, di sini untuk diketahui langsung di sini untuk grafiknya ada X1, Y1 di sini terletak pada sumbu Y, kemudian memotong sumbu Y maksudnya. Kemudian untuk yang titik yang kedua adalah X2, Y2 adalah titik yang memotong sumbu X-nya. Nah, untuk persamaan garisnya di sini langsung pada titik yang memotong sumbu Y di sini sebut saja dengan A, kemudian yang memotong sumbu X sebut saja B. Nah, maka untuk persamaan garisnya di sini tinggal kita tulis saja di sini A. A di sini kalikan dengan sumbu X-nya, berarti AX plus B-nya dengan Y. B, Y sama dengan A dikali dengan B. Nah, seperti ini. AX plus BY sama dengan A kali B. Nah, seperti itu saja. Nah, untuk contohnya, di sini adalah tentukan pertidaksamaan linier dari daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini. Nah, di sini diketahui ada sebuah garis, kemudian diarsir. Nah, DHP-nya di sini berada di bawah garis. Kita akan menentukan pertidaksamaannya. Nah, langsung saja di sini kita lihat untuk nilai A-nya. Kita gunakan cara yang kedua. Untuk nilai A-nya, jelas di sini kita bisa menuliskan, oh ini adalah A. 3-nya adalah B. Jadi untuk jawabannya kita bisa menggunakan AX plus BY kan sama dengan A kali B. Untuk persamaannya terlebih dahulu A-nya kita masukkan. A-nya nilainya adalah 4, berarti 4X plus B-nya adalah 3, berarti 3Y sama dengan berapa? 4 kali 3. A kali B. 4 kali 3, berarti nilainya adalah 12. Nah, ini masih dalam bentuk persamaan, padahal di sini adalah pertidaksamaan, sehingga kita harus menentukan tanda ketidaksamaannya. Nah, di sini kita bisa menggunakan titik uji. Nah, di sini kita lihat 0,0 masuk ke dalam arsiran. Nah, di sini di bawah garis, berarti jika kita menguji di sini, titik yang kita uji adalah 0,0 masuk ke dalam arsiran, berarti DHP. Jika DHP, maka kita uji 0,0 nanti harus bernilai benar. Kita masukkan ke dalam persamaannya sini. 4X plus 3Y di sini apa? 12. Nah, X-nya diganti 0, berarti 4 kali 0 ditambah 3 kali 0 di sini 12. 0, 4 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. Berarti nilainya adalah 0. Di sini 12. Nah, untuk tanda ketidaksamaannya di sini kita lihat harus bernilai benar. 0 dengan 12 hubungannya apa? Apakah kurang dari ataukah lebih dari?
Jelas 0 itu adalah kurang dari 12. Karena di sini garisnya tidak putus-putus, maka ada sama dengannya. Di sini juga kurang dari sama dengan, di sini juga kurang dari sama dengan. Jadi, ketemulah jawabannya. Untuk pertidaksamaannya ini, 4x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Nah, seperti itu. Mudah ya? Yuk, biar lebih paham lagi, kita coba soal yang B. Untuk soal yang B, AX plus BY sama dengan A kali B. Kita tentukan A-nya dulu. A-nya itu adalah yang memotong sumbu Y. Nih ya, berarti A-nya adalah min 4, yang memotong sumbu X di sini adalah 4. Nah, di sini berarti B-nya. A-nya adalah min 4, berarti min 4X. Ditambah BY, B-nya adalah 4, berarti 4Y. Sama dengan A kali B, A-nya adalah min 4, B-nya adalah min 4, berarti min 4 kali 4 adalah min 16. Disederhanakan boleh, karena di sini semuanya habis dibagi dengan 4. Nah, dibagi dengan 4 berarti hasilnya adalah min X plus Y. Sama dengan dibagi dengan 4 berarti min 4. Masih dalam bentuk persamaan. Selanjutnya akan kita uji. Nah, ini kan masih dalam bentuk persamaan, yaitu min X plus Y sama dengan min 4. Selanjutnya kita uji, di sini bisa menggunakan titik ujinya. Di sini saya mengambil 0,0. 0,0 dilihat. Nah, di sini 0,0 bukan DHP, berarti jika diuji harus bernilai salah. Nah, masukkan ke sini min X plus Y titik-titik, di sini adalah min 4. X-nya diganti 0, berarti min 0 ya. 0, kemudian ditambah dengan Y-nya 0. Di sini min 4. 0 ditambah 0, 0. 0 hubungannya apa dengan min 4? 0. 0 jelas lebih besar dari min 4. Itu kalau yang benar. Karena di sini harus bernilai salah, maka justru dibalik. 0 lebih kecil dari min 4. Itu adalah pernyataan yang salah. Berarti di sini juga sama. Kurang dari. Karena garisnya tidak putus-putus, maka ada sama dengannya. Sehingga di sini untuk pertidaksamaannya adalah min X plus Y, karena di sini tadi apa tandanya? Kurang dari sama dengan. Nah, seperti itu cara menentukan pertidaksamaan jika diketahui grafiknya. Selanjutnya, setelah kita tadi menentukan persamaan dan pertidaksamaan linier jika diketahui grafiknya, maka di sini kita akan melanjutkan, yaitu menentukan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat jika diketahui grafiknya juga. Nah, grafiknya itu diketahui ada titik potong dengan sumbu X, yaitu X1,0 dan X2,0, serta satu titik yang melalui kurva, yaitu X, Y-nya. Nah, rumusnya apa? Nah, rumusnya adalah Y sama dengan A dikali dengan X min X1 dikali dengan X min X2.
di mana di sini tadi adalah X1, X2 ini tadi adalah titik potong dengan sumbu X-nya serta satu titik yang dilalui yaitu apa? X. Nah, X di sini nilainya sama X dari sini, kemudian Y-nya Y ini dari titik yang dilalui oleh kurva. Nanti akan ketemu juga nilai A-nya, baru ketemu persamaannya. Untuk yang B di sini adalah jika diketahui titik puncaknya yaitu XP, YP dan satu titik yang melalui kurva yaitu X, Y-nya. Dirumuskan dengan Y sama dengan A dikali dengan X min XP kuadrat ditambah dengan YP. X-nya ini, X, Y adalah titik yang dilalui oleh kurva, kemudian XP, YP di sini adalah titik puncaknya. A-nya di sini nanti bisa dicari. Nah, seperti itu adalah cara menentukan persamaan kuadratnya. Untuk menentukan pertidaksamaan kuadratnya, nanti bisa langsung masuk ke contoh soal. Selanjutnya kita masuk ke contoh 2. Tentukan pertidaksamaan kuadrat dari daerah yang diarsir. Nah, daerah yang diarsir adalah daerah yang berwarna merah di sini. Nah, diketahui di sini bisa kita lihat di sini ada titik puncaknya, juga ada satu titik yang dilalui, yaitu titik yang memotong sumbu Y-nya. Maka rumus yang kita gunakan adalah ada titik puncaknya. Berarti kita tentukan dulu di sini titik puncaknya. Nah, titik puncaknya adalah 2,0. Selanjutnya satu titik yang dilalui. Nah, titik yang dilalui berarti X, Y-nya. X, Y-nya adalah di sini berarti dibaca 0,4. Titik puncaknya tadi ini adalah XP, YP. Ada titik puncak dan satu titik yang dilalui, maka rumus yang kita gunakan adalah Y sama dengan A dikali dengan X min XP kuadrat ditambah dengan YP-nya. Kita akan mencari nilai A-nya terlebih dahulu. X dan Y-nya, X-nya 0, Y-nya 4, XP-nya 2, YP-nya 0. Kita substitusi. Y-nya adalah 4, berarti 4 sama dengan A dikali dengan X, X-nya nilainya adalah 0, 0 min XP, nilainya adalah 2 kuadrat ditambah dengan YP, YP nilainya adalah 0. 4 sama dengan A dikali dengan 0 min 2, berarti nilainya adalah min 2. Min 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. Ditambah dengan 0 ya, berarti tidak usah ditulis. Sehingga diperoleh di sini 4 sama dengan A dikali 4, sehingga nilai A-nya jelas 4 dibagi dengan 4, maka nilai A-nya adalah 1. Nah, untuk A sama dengan 1, nah ini A-nya tadi adalah 1, maka persamaannya akan menjadi Y sama dengan, ini tadi apa? A dikali X min XP kuadrat ditambah dengan YP. Kita substitusikan nilai A dan juga XP dan YP-nya saja. Y-nya tetap, A-nya 1,
X-nya tetap, XP-nya kita masukkan tadi adalah 2 kuadrat, YP-nya adalah 0. Sehingga menjadi Y sama dengan 1 dikali dengan X-2 kuadrat, berarti tetap X-2 kuadrat. Nah, ini kita jabarkan. X-2 kuadrat berarti X-2 dikali dengan X-2. Hasilnya adalah X kuadrat min 4X plus 4. Nah, ini adalah bentuk persamaannya. Karena di sini adalah pertidaksamaan, maka kita harus mencari tanda ketidaksamaannya. Harus kita uji terlebih dahulu. Nah, jika kita akan menguji di sini titik uji. Saya mengambil titik ujinya adalah 0,0. Kita lihat di sini 0,0. 0,0 di luar arsir, berarti bukan DHP. Jika 0,0 bukan DHP, kalau diuji maka harus bernilai salah. Masukkan ke dalam sini persamaannya. Y di sini adalah X kuadrat min 4X plus 4. Y-nya nilainya 0, X-nya nilainya juga 0. Berarti 0 kuadrat 0, 4 kali 0, 0 plus 4. 0, 0 min 0, 0. 0 plus 4 nilainya adalah 4. Harus bernilai salah. Kalau 0 dengan 4 itu hubungannya adalah lebih kecil atau lebih besar. Kalau bernilai benar, maka 0 itu adalah lebih kecil dari 4 atau kurang dari 4. Karena di sini harus bernilai salah, maka 0 itu adalah lebih dari 4. Lebih dari. Karena di sini kurvanya tidak putus-putus, maka ada sama dengan. Nah, jadi pertidaksamaan ini dibaca Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Bagaimana? Paham? Ya. Nih, pertidaksamaannya adalah Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Seperti itu. Selanjutnya untuk contoh yang B, diketahui daerah penyelesaian seperti pada gambar berikut. Nah, kita akan menentukan pertidaksamaannya. Di sini terlihat kurvanya terbuka ke bawah dan arsirannya berada di luar kurva. Yuk, kita jawab. Yang diketahui di sini adalah, ada titik yang memotong sumbu X. Nah, berarti titiknya di situ adalah X1, 0. X1,0-nya di sini adalah 2,0. Kemudian ada X2,0 yaitu 4,0. Kemudian ada satu titik yang dilalui di sini adalah min 8, berarti X, Y-nya adalah 0, min 8. Berarti rumus yang kita gunakan adalah Y sama dengan A dikali dengan X min X1 dikali dengan X min X2. Nah, tinggal kita substitusikan untuk mendapatkan nilai A-nya. Y-nya adalah min 8. Sama dengan A dikali dengan X-nya adalah 0. Min X1. X1 di sini kita lihat nilainya 2. Kemudian X-nya tadi 0, min X2. X2 nilainya adalah 4.
Nah, kita hitung min 8 sama dengan A dikali dengan 0 min 2. Nilainya adalah min 2. Dikali dengan 0 min 4, nilainya adalah min 4. Sehingga min 8 sama dengan A dikali dengan min 2 dikali min 4. Berarti hasilnya adalah 8. Sehingga nilai A sama dengan min 8 dibagi dengan 8. Berarti nilai A-nya adalah min 1. Nah, jika nilai A sudah ketemu min 1, maka selanjutnya kita akan menentukan persamaan kurvanya di sini. Y sama dengan A dikali dengan X min X1 dikali dengan X min X2. Y-nya tetap Y, A-nya kita ganti min 1, X-nya biarkan tetap X, kemudian X1-nya tadi kita masukkan. Nah, seperti ini. X1-nya tadi adalah 2, X-nya tetap, X2-nya adalah 4. Jadi yang tetap di sini adalah X dan Y-nya. Untuk X1, X2, dan A disubstitusikan. Y sama dengan min 1 dikali dengan, nah di sini adalah X min 2 dikali dengan X min 4. Berarti X dikali X adalah X kuadrat, kemudian di sini min 2X min 4X. Jadinya adalah min 6X. Kemudian min 2 dikali min 4 adalah plus 8. Y sama dengan, nah di sini masing-masing kalikan dengan min 1. Min 1 kali X kuadrat min X kuadrat. Min 1 kali min 6X adalah plus 6X. Min 1 kali 8 adalah min 8. Nah, sudah terbentuk persamaannya adalah Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 8. Ini masih dalam bentuk persamaan. Selanjutnya kita akan menentukan tanda ketidaksamaannya sesuai dengan daerah yang diarsir. Jadi di sini kita akan menggunakan titik uji. Nah, kita uji di sini. Titik uji. Titik yang diuji bebas ya. Nah, di sini saya mengambil titik yang mudah saja, yaitu 0,0. 0,0 kita lihat di sini 0,0 daerah yang diarsir, berarti 0,0 itu adalah DHP. Jika diuji maka 0,0 ini nanti akan bernilai benar karena berada di daerah DHP. Berarti di sini nanti harus bernilai benar. Kita substitusikan ke dalam persamaannya ini tadi. Y di sini adalah min X kuadrat plus 6X min 8. Kita masukkan 0, 0-nya. Y-nya adalah 0. Nah, di sini nanti akan diisi tanda ketidaksamaan. Min 0 kuadrat, jelas hasilnya 0. Ditambah 6 kali 0, ya hasilnya 0 min 8. 0, kemudian di sini 0 plus 0, 0 min 8 berarti min 8. Harus bernilai benar. Nah, 0 dengan min 8 supaya menjadi benar, maka diisi tanda ketidaksamaan kurang dari atau lebih dari. 0 dengan min 8. Jelas 0 lebih besar dari min 8, berarti tandanya adalah lebih dari. Di sini lebih dari, di sini lebih dari. 0 lebih dari min 8, bernilai benar. Nah, karena di sini kurvanya adalah putus-putus, maka tanda ketidaksamaannya adalah lebih dari saja, tidak ada sama dengannya. Jadi sudah ketemu untuk pertidaksamaan. Ini adalah Y lebih dari, Y lebih dari min X kuadrat plus 6X
min 8. Lebih dari. Tidak ada sama dengannya. Nah, kita tuliskan seperti ini. Y lebih dari min X kuadrat plus 6X min 8. Kurva terbuka ke bawah, jelas nilai A-nya adalah negatif. Kurvanya putus-putus, maka tanda ketidaksamaannya adalah lebih dari saja, tidak ada sama dengannya. Nah, seperti itu adalah cara menentukan pertidaksamaan jika diketahui kurvanya. Semoga bisa difahami dengan baik. Contoh berikutnya yaitu contoh 3. Nah, contoh 3 di sini sudah berbentuk sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat, karena bentuknya di sini bisa kita lihat ada garis lurus dan juga kurva, berarti sudah berupa sistem. Nah, untuk menentukan di sini pertanyaannya, tentukan sistem pertidaksamaan dua variabel linier kuadrat sesuai dengan daerah yang diarsir pada gambar di atas. Nah, ini akan kita tentukan sistem pertidaksamaannya, gabungan linier dan juga kuadrat. Nah, pertama kita akan menentukan yang linier terlebih dahulu. Bisa kita lihat di sini, untuk yang linier, jelas di sini ada titik yang memotong sumbu Y, kita sebut saja dengan A. Kemudian titik yang memotong sumbu X kita sebut saja B. Nah, rumusnya tadi masih ingat ya? Untuk yang linier, AX plus BY kan sama dengan A kali B. Nah, A-nya di sini adalah 4, berarti 4X plus B-nya adalah 4, berarti 4Y sama dengan 4 kali 4. A-nya 4, B-nya 4. 4 kali 4 adalah 16. Bisa kita sederhanakan, masing-masing dibagi dengan 4. 4X dibagi 4 adalah X. 4Y dibagi 4 adalah Y. 16 dibagi 4 hasilnya adalah 4. Ini adalah persamaannya. Selanjutnya kita akan menentukan pertidaksamaannya dengan cara diuji. Nah, titik uji. Titik yang saya uji di sini adalah 0,0. Nah, di sini 0,0 berada di daerah yang diarsir, berarti DHP. Jika diuji, maka akan bernilai benar. 0,0 jika diuji akan bernilai benar. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaannya sini. X plus Y di sini adalah 4. X-nya 0 ditambah 0, di sini 4. 0 tambah 0, 0. Di sini adalah 4. Harus bernilai benar. 0 dengan 4 supaya benar, maka jelas 0 itu lebih kecil dari 4. Di sini lebih kecil atau kurang dari. Karena garisnya tidak putus-putus, maka ada sama dengannya. Nah, sudah terbentuk pertidaksamaan untuk yang linier. Ini ya. Yang linier adalah X plus Y kurang dari sama dengan 4. Sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan menentukan pertidaksamaan kuadratnya, yaitu dari kurvanya. Untuk yang kuadrat, nah di sini bisa kita lihat yang diketahui adalah titik potong dengan sumbu X-nya. Berarti di sini diketahui titik potong dengan sumbu X berarti jelas X1, 0 dan X2, 0. X1,0 nilainya adalah di sini bisa berapa di sini? Min 2. Min 2, 0, kemudian X2-nya adalah 2,0.
0. Kemudian diketahui juga di sini adalah titik puncak bisa, satu titik yang dilalui oleh kurva juga bisa. Kita ambil salah satu, misalkan di sini adalah titik yang dilalui saja, berarti x, y-nya, sehingga diperoleh x, y adalah 0, min 4. Titik potong dengan sumbu y sekaligus di sini titik puncaknya. Kita akan menggunakan yang diketahui dengan titik potong dengan sumbu y dan satu titik yang dilalui. Berarti kita gunakan yang rumus y sama dengan a dikali x min x1 dikali x min x2. Kita substitusikan di sini nilai y-nya. Y-nya adalah min 4, berarti min 4 sama dengan a dikali x-nya adalah 0. X1 nilainya adalah min 2, berarti min 2 adalah plus 2 dikali dengan x-nya 0. X2-nya adalah 2. Min 4 sama dengan a dikali dengan 0 plus 2, berarti hasilnya adalah 2. Dikali dengan 0 min 2, berarti min 2. Min 4 sama dengan a dikali dengan 2 dikali min 2, hasilnya adalah min 4. Berarti a sama dengan min 4 dibagi dengan min 4, hasilnya adalah 1. A-nya sudah ketemu 1. Maka persamaannya ini akan menjadi y sama dengan a dikali dengan x min x1 dikali dengan x min x2. A-nya diganti 1, x dan y-nya biarkan tetap. Y sama dengan 1 dikali dengan x, x1-nya tadi adalah min 2, nah seperti ini, plus 2 dikali dengan x min x2, berarti x berapa? Min x2-nya 2. Sehingga menjadi y sama dengan 1 dikali dengan x plus 2 dikali dengan x min 2. Maka hasilnya adalah ya x plus 2 dikali x min 2 itu sendiri. X plus 2 dikali x min 2 hasilnya adalah x kuadrat min 4. Nah, ini adalah bentuk persamaannya. Selanjutnya, kita akan menentukan pertidaksamaannya dengan cara menguji titik. Titik yang saya uji, nah di sini. Titik yang saya uji adalah 0,0 lagi. Nah, jika kita lihat di sini pada gambarnya 0,0 hubungannya dengan kurva adalah berada di daerah DHP. Jadi jika diuji 0,0 itu adalah bernilai benar. Nah, di sini harus bernilai benar. Nah, masukkan ke persamaan kuadratnya tadi. Y di sini adalah x kuadrat min 4. Nah, y, x-nya 0, y-nya 0. Berarti 0, x-nya 0. 0 kuadrat min 4. 0, 0 kuadrat 0. 0 min 4 hasilnya adalah min 4. Karena harus bernilai benar, maka hubungannya 0 dengan min 4 adalah ya 0 lebih besar dari min 4, lebih besar. Karena di sini kurvanya tidak putus-putus, maka ada sama dengannya. Nah, jadi untuk pertidaksamaan yang kuadrat, yaitu ini, y lebih dari atau sama dengan x kuadrat min 4. Bisa kita tuliskan di sini. Y lebih dari atau sama dengan x kuadrat min 4. Bisa kita tuliskan di bawahnya sini. Jadi, sistem
pertidaksamaannya adalah, nah kita masukkan tadi pertidaksamaannya apa? X plus Y kurang dari sama dengan 4 dan Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat min 4. Nah, seperti itu adalah cara menentukan sistem pertidaksamaan linier kuadrat. Ya, saya kira cukup untuk video kali ini. Semoga bisa difahami dengan baik. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.